Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamal Fajri Sahal, NIM 0512677782 dari UPBJJ Ambon. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 saya, yang mana di tugas 3 itu kita hanya merefaktor dari tugas 2 ke tugas 3 dengan dengan menggunakan VUE komponen dan template. Jadi kita kembali ke suatu project kita. Jadi template-nya sini sudah disediakan menjadi 5 dan juga komponennya ada 5 juga. Jadi kalau di awal kita hanya untuk halaman stok bank ajar itu kan, untuk halaman ini itu hanya menggunakan satu file HTML dan satu file JavaScript. Tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Jadi untuk halaman stok tabel itu dia hanya mengatur halaman tabel, tapi untuk statusnya itu dia yang mengatur ini. Dia mengatur apa? Status aman, menipis, itu diatur oleh status batch ini. Terus ada app modal. Contohnya app modal ketika kalau kita mau hapus, terus ada yakin hapus seperti ini. Langsung kita lihat di sini di halaman stok bahan ajar. Jadi di halaman stok bahan ajar ini sama saja seperti tugas 2, cuma ada beberapa fitur yang ditambahkan sebentar. Yang pasti itu ini, terdapat fitur menghapus data melalui event klik tombol, dan juga ada fitur memperbarui update data bank ajar melalui formulir kecil dan validasi sederhana ketika men-trigger event keyboard enter. Coba kita tes. Misalnya kita ketik begini, terus kalau kita mau tambah bahan ajar baru kan dari sini bisa, kalau kita langsung enter juga bisa seperti ini. Mau lengkapi semua file yang wajib diisi. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan enter tadi. Jadi di sini contoh kita menambahkan satu mata kuliah baru, contoh seperti ini, mata kuliah politik, lalu pilih kategori mata kuliah wajib di daerah Makassar, tugas sirat kita isi sembarang, jumlah stok 20, lalu batas aman stok kita isi 50, harga 120. Ini lalu kita isi sembarang saja di sini, lalu kita tambah bahan ajar berhasil ditambahkan. Oke, di sini sudah ada 5. Lalu kita coba edit, contoh kita edit catatan saja seperti ini, lalu kita ambil bahan ajar, kita lihat, oke, berhasil. Lalu kalau kita hapus, nah ini sesuai dengan permintaan di sini. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Oke, berhasil. Kita hapus, oke, sudah. Dan di sini juga ada reset data. Contohnya kalau kita hapus banyak data seperti ini, kalau kita reset maka kembali menjadi 4. Lihat, sudah. Lalu bagaimana data dari data bahan ajar JSON ini bisa sampai ke sini, halaman ini? Itu pertama dia diatur, diambil dulu lewat sini, service dulu di API.js ini, data bahan ajar di sini. Lalu API.js ini dia berfungsi untuk mengatur bagaimana setiap komponen ini ditampilkan dengan fungsinya masing-masing. Jadi tidak saling bertabrakan begitu. Jadi dari data yang sudah diambil oleh API.js digunakan kembali di API.js seperti itu. Lalu jadi API.js juga itu kalau kita lihat di sini di indeks HTML itu ada ini div id app, artinya VUE itu ditancapkan di sini di div id app, terus digunakan di API.js untuk menginisialisasi framework VUE. Lalu kita pindah ke halaman tracking.do. Lalu di tracking.do ini juga jika kita lihat di JavaScript awal seperti ini, kita cuma punya satu tracking app.js dan juga satu file HTML. Tapi sekarang di tugas 3 itu kita membaginya menjadi 2. Jadi
untuk bagian order itu sendiri yang tracking juga sendiri. Jadi untuk membuat form pemesanan baru di form pemesanan seperti ini, jadi ini sudah auto increment. Jadi dia karena di datanya ini kan dua, karena ada dua tuh, jadi di sini maka akan dilanjutkan dengan 3. Begitu berikut tanggal. Oke, nanti kita tinggal klik reset saja. Jadi kalau sekarang kita tes buat satu form pemesanan baru, contohnya ini seperti ini, nama lengkap Joko, pilih ekspedisi reguler, lalu pilih paket. Jadi harga ditentukan dari pilih paket ini, contoh IPA dasar seperti ini, lalu format tanggal, entah bisa. Lalu kita tes buat nomor berhasil dibuat. Oke, sudah kita cek di tracking goal apakah berhasil, ya sudah bertambah menjadi 3. Jadi dari sini pindah ke tracking goal sudah bertambah menjadi 3. Terus kita tes tanda status. Tes tanda status, contohnya keterangan pesanan dibuat menunggu pengirim, pesanan telah dikirim, pesanan telah dikirim seperti ini. Lalu kita klik simpan. Oke, pesanan telah dikirim seperti ini. Oke, jadi kalau kita mau kembali menjadi data recall-nya, kita tinggal tekan reset data seperti itu. Jadi di suatu project kita seperti ini, dan di sini index.html. Nah, di sini mengapa kosong? Jadi kalau kita menggunakan template dari sini, kalau kita mau jadikan satukan inline dengan index.html, maka dari sini semua tidak akan digunakan, tapi langsung kita masukkan ke sini. Jadi mungkin nanti index.html akan sedikit panjang seperti itu. Jadi masing-masing, contohnya kalau stock table itu ini untuk template-nya, dia itu diatur oleh komponen stock table JS. Jadi di sini mulai dari filter data, source data, semua diatur di sini. Lalu JS ini mengatur bagaimana setiap komponen itu ditampilkan agar tidak saling bertabrakan. Jadi contohnya kalau kita membuka stok Bang Haja, berarti fokus di stok Bang Haja dulu komponennya. Kalau tracking pun seperti itu. Coba pertama kita tes semua fitur di sini dulu. Contohnya untuk Jakarta, apakah berhasil? Ya, Jakarta berhasil. Kita keluar atau boleh wajib? Ya, boleh wajib. Sekarang kita urutkan berdasarkan harga termahal. Oke, berhasil. Lalu kita tes tampilkan hanya stok minipis. Oke, berhasil. Kalau kita tampilkan hanya stok kosong, tidak ada data sesuai dengan filter, langsung kita tinggal tekan reset filter, kira semua. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah mencoba semua fitur di sini, dan juga tracking DO dan form pemesanan. Karena itu sekian dari saya, Kamal Fajri Sahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.